Selamat pagi semuanya. Baik. Selamat hari ini. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita dulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipimpin oleh satu orang, silakan maju ke depan. Saya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita cek dulu kehadirannya. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Ada semua, Bu. Hadir semua. Baik, kita hari ini mempelajari tentang keterkaitan antara sila-sila Pancasila. Sebelum membahas materi ini, Ibu ingin tanyakan dulu. Masih ingat nggak pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Siapa yang ingat? Pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Cara penerapan nilai Ya. Pancasila. Tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Tentang? Pancasila. Ya. Apa itu arti Pancasila? Ya. Apa? Sebagai simbol persatuan dan kesatuan serta sebagai fondasi ideologis negara. Ya, jadi Pancasila adalah selain sebagai dasar negara, juga sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemarin sudah mempelajari tentang makna dari Pancasila. Sekarang kita mempelajari tentang bagaimana keterkaitan antar sila-sila Pancasila itu sendiri. Ya. Sebelum membahas keterkaitannya bagaimana ya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari nilai-nilai Pancasila. Kita tahu kan bahwa Pancasila mempunyai lima dasar Pancasila, yaitu satu, ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ya, Persatuan Indonesia. lima, lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima dasar negara itu mempunyai arti masing-masing ya. Yang pertama nilai ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, apa makna dari nilai ketuhanan yang maha esa? Yaitu salah satu penuntunnya meyakini suatu agama yang sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian menghargai orang yang berbeda agama. Itu salah satu contoh dari nilai Pancasila ketuhanan yang maha esa. Kemudian yang keduanya, yang kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengandung makna apa nilainya? Ayo, yaitu bahwa kita saling mengasihi, mencintai sesama manusia. Itu. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kita tahu bahwa kita memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Jadi kita harus bersatu ya, harus bersatu, tidak boleh terpecah belah ya. Ya, sila keempat, merakyatan
menghargai pendapat orang lain. Ya. Kemudian jika ada suatu permasalahan atau persoalan, kita harus menyelesaikannya dengan musyawarah. Ya itu. Kemudian sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial. Ya, artinya kita harus bersikap adil ya terhadap sesama, ya, menghargai suatu hak dan kewajiban kita. Kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu, baru untuk hak kita. Nah itu merupakan makna dari masing-masing nilai Pancasila. Ya, kemudian setelah Ibu tadi menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebelum Ibu menjawab pertanyaannya, ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Cara menerapkan nilai Pancasila adalah misalkan beribadah menurut agama kepercayaan masing-masing, dan 2. menjenguk teman yang sakit, 3. menghargai dan menghormati teman meskipun berbeda dari satu, 4. menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Ya, itu contoh dari menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, salah satunya tadi kita menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Ya, misalnya kalian di sini kan mempunyai agama yang berbeda, tapi kalian tetap berteman akrab, ya, tetap satu, ya, tanpa memandang perbedaan yang ada. Tentang nilai-nilai Pancasila ini sudah paham? Ya, mari kita kembali ke tadi keterkaitan antar sila-sila Pancasila. Ya, pertama tadi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita tahu bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa itu yaitu bahwa bangsa kita menganut agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, Pancasila di sini menghendaki ya bahwa bangsa kita, warga kita tidak hanya menganut agama sesuai dengan keyakinannya saja, tetapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan sila pertama dengan sila kedua, jadi kita harus mengamalkan Pancasila sesuai dengan yang ada di kita ini, ya, misalnya saling mengasihi dan menyayangi, itu menerapkan nilai-nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jika dikaitkan dengan sila kedua, maka kita harus mengamalkan ajaran agama tersebut dengan saling mengasihi dan menyayangi sesama umat manusia. Yaitu hubungan keterkaitan antara sila pertama dengan sila kedua. Kemudian sila yang kedua jika dikaitkan dengan sila ketiga, gimana? Ada yang tahu? Ya, kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menerapkan rasa persahabatan kita. Ya, kita harus menjaga persatuan. Ya, dengan memiliki keanekaragaman ini kita harus bisa garis satu. Ya, itu keterkaitan antara sila Pancasila. Kemudian jika dikaitkan Pancasila dengan sila kelima, apa? Musyawarah. Misalnya musyawarah, kita harus menerapkan rasa keadilan, ya, menerapkan keadilan dalam musyawarah. Itu jika dikaitkan dengan sila keempat dan kelima. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada tanyakan, Ibu ngasih tugas untuk kalian, tugas diskusi, ya.
diskusi kelompok, ya masing-masing sudah dipersiapkan kelompoknya. Satu kelompok 5 orang, ya. Untuk kelompok yang pertama, ya kan? Ya. Nah, untuk kelompok pertama ini ya Ibu kasih tugas. Tugasnya mengaitkan gambar-gambar Pancasila ini dengan ini. Silakan kalian mengaitkan bagaimana hubungan antar hubungan antar gambar dengan teksnya. Silakan. Untuk kedua, siapa kedua? Kedua, siapa kedua? Mana? Yang kedua, kalian silahkan mengartikan nilai-nilai Pancasila ya. Sila pertama sampai sila kelima. Silakan kalian diskusikan bersama apa artinya. Ya. Untuk kelompok ini sama mengartikan nilai-nilai Pancasila. Silakan mana mungkin. Mengartikan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Ya. Nanti kalian kaitkan bagaimana tentang nilai Pancasila. Silakan buka bukunya. Ya, buka bukunya. Kalian mengartikan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai kelima, kemudian kaitkan bagaimana hubungannya antara kelima sila tersebut. Ya. Dibaca dulu, benar enggak pernyataannya? Ayo kelompok yang lain. Jadi sampai ke mana teh? Kegiatan belajar. Jatuh sini teh. Sampai
Pero asa sige ano, suti-suti. Udah. Ini sudah selesai Om. Sudah Kak? Silakan untuk kelompok satu presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Dari yang kami amati dari lambang rantai nilai yang kedua yaitu keterkaitannya adalah memperlakukan manusia lain sesuai akhlak dan martabatnya sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dengan demikian, manusia memiliki sederajat hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan golongan. Dari lambang pohon beringin, sila yang ketiga, keterkaitannya adalah membangun nilai persatuan dengan menjadikan agama sebagai dasarnya.
lambang kepala banteng. Sila yang keempat, keterkaitannya adalah menganggap semua orang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Lalu lambang padi dan kapas. Sila yang kelima, mampu memperilaku adil demi kesejahteraan bersama dengan ajaran agama. Lalu lambang yang sila pertama, bintang, keterkaitannya adalah nilai persatuan didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Persatuan ini diharapkan dapat membuat kehidupan masyarakat damai dan sejahtera. Lalu sila yang ketiga, lambang pohon beringin, keterkaitannya adalah setiap manusia berhak hidup sejahtera dan dilakukan secara adil sesuai nilai persatuan bangsa. Lalu sila yang keempat, lambang banteng, keterkaitannya adalah pengembalian keputusan dalam musyawarah dilandasi nilai agama yang mengedepankan sikap menghargai perbedaan pendapat. Lalu sila yang keempat, tadi dan kapas. Sila kelima, keterkaitannya adalah kehidupan damai dan sejahtera diperoleh dari sikap saling menghargai dan memperlakukan setiap orang secara adil. Dari kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami adalah, jadi dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat, kita harus berlandaskan pada nilai ketuhanan yang berkemanusiaan dan mencapai persatuan dari hasil musyawarah yang demokratis. Demikianlah hasil diskusi kami. Selamat pagi. Dan itu hasil dari diskusi teman-teman kalian untuk satu. Untuk yang lain siapa lagi yang sudah selesai? Ya, untuk berapa? 2. Ya, untuk 2. Sekarang lanjut. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelas 2 ini mengusulkan hasil diskusi kami. Keterkaitan antara sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pemaknaan dan penerapannya tidak bisa dipisahkan. Kelima dasar negara tersebut saling berkaitan erat. Keterkaitan antara sila-sila Pancasila terlihat dengan jelas bahwa sebagai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa hadir menjadi sila yang memimpin atau menjiwai seluruh sila-sila lainnya. Untuk itu, pengalaman sila ketuhanan di dalam Pancasila tidak hanya dilihat sebagai pada bentuk-bentuk peribadahan agama, tetapi juga dalam bentuk sikap mengasihi sesama manusia, membangun persatuan bangsa, aktif berdemokrasi hingga mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai mana diajarkan oleh sila kedua sampai kelima. Begitupun sebaliknya, pengalaman seseorang terhadap sila persatuan kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial dalam Pancasila mesti dilihat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana diajarkan oleh sila pertama. Sekian dari presentasi kami. Selamat Demikianlah hasil diskusi kita hari ini tentang bagaimana keterkaitan antara sila-sila Pancasila. Sampai di sini materinya diskusi tadi, apakah sudah paham? Sudah paham. Kita mempelajari materi kita tadi yang kita salah satu siswa
baru. Sebagai anak bangsa yang baik, kita mesti mengamalkan seluruh sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dari tadi hasil dari kesimpulan kita bahwa antara sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, lima itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dimana kalau terpisah satu saja dari nilai sila tersebut, maka tidak bisa terbentuklah sila menjadi dasar negara. Ya, itu hasil dari kesimpulan kita. Ya, sampai di sini dulu materi kita. Sebelum kita menutup pelajaran kita, kembali ibu dengarkan dulu silakan. Mari teman-teman kita bersama-sama sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini akan melakukan tepuk Pancasila. Ya. Tepuk Pancasila. Satu, bintang, Dua. Lantai. Tiga. Kemudian. Empat. Lima. Saya Pancasila. Oke. Untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Ke depan kita lanjutkan kembali. Ya. Sebelum selesai ini marilah kita kembali berdoa menurut agama kita. Masing-masing silakan satu dua kali pimpin doa kita. Ini doa. Silakan satu orang memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kedepannya ya, mengharapkan kalian lebih memahami berbagi materi kita. Mungkin minggu depan kembali kita bertemu dengan materi yang selanjutnya ya. Sekian dulu, selamat pagi. Selesai.